Yang terhormat Ustadz Yakino selaku pemateri pada kajian pagi hari ini, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, pimpinan cabang Aisyah Wonosobo, serta ortom-ortom lainnya yang hadir pada hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan hari yang cerah ini, kita masih bisa diberi rahmat dan kesempatan oleh Allah sehingga bisa berkumpul pada majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat, dan semoga selalu diberkahi oleh Allah di setiap langkahnya kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk dari salah satu umat beliau untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, perkenankan saya selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga acara inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa pembuka majelis bersama-sama. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari Abiana Najma dari SD Sudagaran. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arsalna Nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ani'budullaha wattaquhu wa atiyun. Yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirkum ila ajalim musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastakshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara
وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا Sadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran kepada saudari Abiana Najma atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an semakin menambah keberkahan pada majelis pagi hari ini. Memasuki acara selanjutnya yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Yakino. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'um linas, sadaqallahu wa sadaqar rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di pagi hari ini masih pengajian tabligh akbar, Bu. Nyuwun pangapunten niku. Wingi kersane Pak Haris kan tabligh akbar terus ngoten to, nganti ora dicopot nih. Ning sing hadir ora akbar niki. Sing ngisi ora akbar masalah kita, Mas. Nyuwun pangapunten dereng kober niki pemudane netel niki, ngapunten. Jadi tabligh Pak Haris sebenarnya adalah tabligh akbar. Alhamdulillah rawuh panjenengan sedaya, mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh panjenengan sedaya. Amin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan pengajian, Mbok kelalen saya menyampaikan beberapa pengumuman, Pak. Selaku PCM niku cok diamanai pengumuman. Yang pertama adalah sekolah tabligh niki. Gratis lah nih sekolah tabligh nggih. Jadi insyaallah ini Unima, Universitas Magelang bersama dengan PWM itu mengadakan sekolah tabligh. Karena prihatin tablighe Wonosobo niku kurang gitu. Arep golek khotim, golek penceramah pun juga antri dan sebagainya. Rasionya menawi Wonosobo niku 17 ranting, mubaleke kudune 17, jadi 1 minimal. Nah ini maka untuk ini PDM Wonosobo akan mengadakan sekolah tabligh hanya 20 pertemuan. Tapi umurnya minimal 18 tahun. Berarti lulus SMA ya Pak Hasan ya. Lulus SMA, lulus pondok lah begitu. Nek onten monggo dari pemuda NA. Nek sing tua-tua wis gaptek lah ora nyandak, oh ini nanti diajari ini digital ya, dakwah digital. Sehingga saya berharap buain sekitar jenengan pemuda NA putrane Aisyah pengen dadi mubalek Bu, kesempatan nek jumlahe 30 bisa di aula PDM, enggak usah ke Magelang, enggak usah ke Unima, Universitas Magelang, tapi cukup di Wonosobo.
Rasionya kan nek 15 cabang kali 2 kan 30, nek rata-rata per cabang 2. Aisyah mau ngirim juga boleh, NA boleh, muda boleh. Pokoknya kalau lebih dari 30 kuliah di Wonosobo. Kan lumayan, nggak kena transport, ini yang pertama. Mungkin-mungkin nonton Bu, dari lulus SMA atau lulusan pondok sing ora lanjut, ini bisa sekolah tablet 20 kali pertemuan. Nah, ini insya Allah dilaksanakan di Wonosobo kalau kuotanya terpenuhi 30. Yang kedua, kajian KKS nginjang pripun wonten wisata dakwah di ngeten Bu Kebumen. Niki tidak saya nggih. Waduh, entek lho kajiane ibu-ibu Pak Rosid. Nenek ibu-ibu ora ana ki entek ini sing ngaji. Ini tak tawarke Palango Bu. Karena besok pada wisata dakwah, wisata karo dakwah teng Kebumen. Saya survei kemarin kejiwaan aja 76 ya Pak, 76 ya Pak, selamat ya. 2 bis berarti ya. Jiwane 2 bis. Margo ini 1 bis Bu, Anis. 1 bis. Ke sana lagi ya. Wah, seru nih berapa? Wah, 1002 bis. Yontek pengajiannya Mas gimana nih kira-kira? Kita tawarkan. Karena besok rencana Sami itu ngundang dari Batur Bu, mau balik dari luas Mas Burhan. Ini sudah cukup viral dan sering ngisi di Wonosobo baik di Sukoharjo sebagainya. Kita tunda aja berarti ya. Betul? Apa ngajine besok bapak-bapak wae ibu-ibu ning Kebumen. Bapak siap ngaji enggak besok? Ngeterke ibu-ibu. Wah, bapak juga ikut. Sing mboten ikut sinten nggih, Jang? Kula mboten. Lha sing ngaji kula tok kalau Pak Bambang tok. Ngaji wong loro Pak Bambang piye iki? Masyaallah, nyeng-nyeng karo Pak Bambang tok iki berarti prei Pak Nono besok. Jadi tanggal 19 positif diliburkan. Halo? Nggih? Oke. Di ngaji kok libur yo. Nen? Oh, tetap ngaji tapi di Kebumen nggih. Pak Dokter Taifukur Rahman itu yang ngisi dari PP. Insyaallah nggih, tetap ngaji ya Bu, tapi di Kebumen. Ya, terima kasih. Gitu Gus Rosid, ternyata orang sing teko mung karo Pak Bambangnya tok ngacung wong loro tok ngaji. Rencana saya ngisi Gus Rosid. Oh, saya juga nderekke, Pak. Waduh. Wah, ya wis, tadi ini hanya 2 orang Pak Bambang, ditunda aja ya. Insyaallah pekan berikutnya kita ngundang dari Banjarnegara, itu Ustaz Burhan. Monggo diakbarkan kembali tah. Imung tulisannya tablik akbar tok, isine ora akbar nih, mboten gede. Ini kita ya selang-seling. Nah ini karena kami diamanai oleh tim KKS untuk ngisi tengah-tengah pengajian antara pengajian akbar dan akbar yang kedua ini. Berikutnya kajian lulus, kemudian tujuan KKS niku napa to? Dhewek niku dereng menentukan tujuan ling ngaji. Kula tulis wonten 3 niki, Gus. Yang pertama tujuan KKS itu membangun mental, suka mengaji dan organisasi. Karena ada organisasi yang mengharamkan ya toh, suatu lembaga kan organisasi itu haram ya. Muhammadiyah tidak, ya begitu. Jadi KKS itu tujuan pertama membangun mental, suka ngaji dan berorganisasi. Karena yang bagaimanapun ternyata dakwah itu butuh organisasi Pak, butuh untuk menggerakkan. Kanjeng Nabi aja ngumpulke para sahabat toh Pak, kirim ke Mesir, kirim ke Yordan, kan terorganisir itu. Enggak sendiri Kanjeng Nabi itu. Ahmad Dahlan juga dulu sama, ngumpulke teman-teman di Jogja waktu itu ya, bagaimana menggerakkan organisasi. Itu yang pertama tujuannya. Jadi ngaji di sini ini dalam rangka membangun mental, suka mengaji dan organisasi. Yang kedua adalah untuk mencari ketenangan hidup Bu. Ngaji niku golek sakinah, nggih mboten. Ngaji kok baline susah ya aja ngasih gitu. Jadi datang ngaji itu membuat sakinah, maka kita buat kajian keluarga sakinah. Ngaji buat ketenangan. Tujuan yang kedua. Ini biar kita semua tahu, kita framing dulu di bingkai KKS ini untuk Wonosobo berkemajuan nggih. Kemudian yang ketiga, apa tujuan dari KKS ini? Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi nek wong ngaji ono tujuane niki cetha Bu. Kita berkumpul di sini karena tidak pede mlebu swarga dhewek, nggih mboten? Ora pede to Pak, perlu kanca-kanca gitu loh, perlu terorganisir.
Jangan sendiri-sendiri, itu kita berteman. Maka lewat kajian inilah salah satu media, ya, media. Ketika Kanjeng Nabi kan ini sebagian dari taman surga, bagian berlatih ke taman surga ini. Maka untuk ini setelah kita ngaji KKS untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah itu saya kira untuk tujuan KKS. Kemudian berikutnya ngaji. Itu kalau ngaji kitab kita usahakan monggo-monggo di tingkat ranting. Oh ya, ada voucher Bu, tenang Bu ya, ada voucher nanti kajian. Oke, alhamdulillah. Jadi ini termasuk dakwah menggembirakan loh niki. Menggembirakan betul? Lah ya, Muhammadiyah itu dakwah menggembirakan. Oke, ngaji di Muhammadiyah kita itu kalau ngaji kitab sebaiknya di tingkat ranting, ya, karena kan di ranting itu perlu rutin dan hanya dekat-dekat begitu. Nah sementara ngaji di Arkom, di KKS ini ngaji tematik Pak, untuk menyemangati aja kajian tematik gitu. Ustadznya ya, kamu saya sampaikan. Kalau ingin ngaji tafsir di PCM Wonosobo, Ustadz Faisal LC. Ini saya sudah mendengarkan kajiannya cukup bagus. Nah, Ibu-ibu Aisyah, ranting Muhammadiyah, mau naik kajian tafsir Ustadz Faisal. Ceto Muhammadiyah itu, ceto Pak. Tafsirnya bagus, saya sudah ikut kajiannya. Sudah pernah ngisi di sini belum Bu? Ustadz Faisal pernah belum? Sudah, jenengan sudah pirsa dewi betapa telitinya. Kemudian kalau syariah ini adalah Ustadz Maksun SHI, dia memang sarjana hukum Islam. Ini adalah kaitannya dengan hukum-hukum. Monggo ranting mana mau mengerjakan tentang hukum ya Pak Maksun itu cabang Wonosobo punya data. Jadi jangan sembarang ambil mubalek gitu. Mubalek yang lainnya ya untuk bumbu sajalah gitu. Tapi intinya nek pengajian sesasi ping 5 ya mubalek Muhammadiyah wong 4 lah, yang dari luar 1 gitu ya begitu. Ini kita buat frame ya, membuat bingkai ya agar Muhammadiyah enggak terpencar-pencar gitu loh. Mungkin biyen kok ora kuat, ini kita harus kuat ratusan tahun kita hidup ya gitu. Kemudian akidah ini bisa Ustadz Adinda. Tahu ya Adinda ya Bu? Nah, akidah bagus ini kalau kajian-kajian tentang akidah. Kemudian tentang muamalah ini bisa Ustadz Muadzin. Kemudian tentang falak bisa Ustadz Sahlan, ini falaknya bagus. Kemudian akhlak bisa Ustadz Haris Suharto ini di cabang kota. Yang lainnya masih tersebar, belum saya sebut satu persatu. Itu intinya, yang penting ngaji di Muhammadiyah itu kalau ngaji kitab diranting, diranting-ranting itu kitab. Ini kitab apa, kita belajar kitab Inul Qayyim, tafsir Al-Quran, Bulughul Maram, ini di tingkat ranting. Insya Allah kita kuat ini, beragama Islam itu kuat. Karena ada ngaji kitab, ada ngaji tematik. Ini sekedar informasi saja yang hormati. Monggo nanti ditindaklanjuti di ranting masing-masing. Baiklah, kita langsung ke tema. Ini sebenarnya sudah saya titipkan Pak Haris kemarin ini tema ini. Dikira tentang nih gerak dakwah Islam menggembirakan berkemajuan. Kemarin Pak Haris belum disenggol, lah ini saya lanjutkan saja dari Pak Haris ini. Baiklah yang hormati, pertanyaan kami ini, benarkah Muhammadiyah terdepan dalam menggembirakan dakwah itu? Betul nggak kira-kira Pak Hasan ya? Muhammadiyah menggembirakan enggak itu loh? Nggak apa-apa, dialog saja nih Pak. Bu, Aisyah datang ini menggembirakan jenengan betul? Studi tenani, wah Bu Yanti mantap itu. Wah iso membangun negara ya Bu. Ini penting. Ya, artinya apa? Jenengan datang di Aisyah menggembirakan tidak gitu loh. Jadi untuk yang dari umum juga sama, simpatisan monggo datang itu bergembira di sini untuk berpengajian. Alasannya nopo Bu Yanti? Mantap apa menggembirakan Aisyah itu? Nopo sing nyeneng kene nopo sih? Apa itu kira-kira? Menggembirakan, oke katanya. Kira-kira apa itu? Satu hal saja. Sing nyenengke nopo teng Aisyah nih. Mengungkapkan sulit ya? Nggih, diungkapkan sulit tapi menyenangkan ya Bu. Iya, Pak Hasan Pak mewakili Pak. Muhammadiyah menggembirakan enggak sih dakwahnya itu? Sangat menggembirakan, alhamdulillah. Untuk itu kita melihat sejarah Bu, sejarah Muhammadiyah. Ini bisa dilihat di depan. Nggih. Kita tahu dakwah menggembirakan itu jauh mana. Lihat sejarahnya dulu. Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad, nggih. Fattabi'uni ikut Nabi Muhammad. Ini Quran tadi saya baca mukadimah surat 3 niku surat pinten?
Ali Imran 31. Walaupun kalau baca di depan. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lebih suka mewujudkan gagasan ya. Oh sebentar, berdirinya tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 12 di Yogyakarta dengan spirit Ali Imran 104. Bu, berdirinya Muhammadiyah ini tidak sembarang berdiri loh Bu. Nek tanggal 8 Dzulhijjah itu menjelang nopo? Halo. Idul Adha, menjelang hari Arafah. Jadi Ahmad Dahlan dalam berpikir itu mencari waktu luar biasa. Menjelang muktamar sedunia di Arafah. Loh, keren Bu. Kita jarang melihat kenapa 8 Dzulhijjah yang didirikannya. Spirit yang luar biasa bagaimana Muhammadiyah mendunia itu loh. Maka beliau mengambil 8 Dzulhijjah Bu. Satu hari sebelum Arafah itu. Karena beliau telah 2 kali naik haji kan, sehingga mereka paham bagaimana menggerakkan Muhammadiyah itu spirit dari ketika beliau berhaji. 8 Dzulhijjah Bu. Jadi waktu yang sangat luar biasa yaitu beliau mendirikan Muhammadiyah ini di Yogyakarta. Dengan spirit apa? Surat Ali Imran 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayo enake segolongan umat. Segolongan umat diterjemahkan oleh kiai adalah organisasi. Umat sing kayak apa? Ya'muruna bil ma'ruf, menyeru yang baik. Nek menyeru yang mungkar itu banyak, menyeru yang baik. Mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, agar apa? Beruntung gitu. Jadi neng dunia kok uripe rugi niku pripun, Pak? Yo aja ngasih to nggih, harus beruntung hidup ini. Wa ulaikum. Ini spirit berdirinya organisasi. Maka Muhammadiyah ini menggerakkan dakwahnya tidak sendiri tapi berorganisasi. Ada kelompok lain haram itu organisasi begitu kan? Kita tidak, itu. Ini harus menjadi sebuah pemikiran dan pemahaman kita semua. Ibu yang hormati, sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lebih suka mewujudkan gagasan dan pokok pikirannya melalui tindakan nyata Bu, yaitu teologi Al-Maun dan teologi Al-Asr ya. Al-Asr itu Al-Maun 3 bulan, Al-Asr itu 8 bulan Pak. Lihat sejarah kiprahnya untuk negeri ini. Nah saat ini pertanyaanku loh, tadi sudah dijawab oleh Bu Yanti dan Pak Hasan bahwa dakwah Islam Muhammadiyah itu menggembirakan. Saya tanya Bu, Kiai dulu itu menggerakkan sejarahnya apa Bu? Dari schooling kan, sekolah loh. Dulunya orang sekolah yang mau ngelesean pakai meja, ya pakai meja. Sekarang dicontoh negara ya. Dulu ngaji mau do lese-lesean, tapi pakai meja seperti ini. Ya ini Bu, nggak dipakai Bu buat nulis Bu. Kalau buat tulisan. Ini salah satu bentuk bagaimana orang bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Nah, schooling. Sekarang saya tanya, banyaknya sekolah ini ku menggembirakan warga mboten? Halo. Menggembirakan mboten? Sangat menggembirakan Bu. Saat ini kemarin ya Pak Tafsir itu sering dihubungi oleh lulusan mahasiswa. Pak, nyong anake serampung kuliah tapi rung digawian. Gitu kan? Nah, tapi Muhammadiyah tanggap menyediakan lapangan kerja. Mendirikan apa Bu? Sekolah-sekolah. Kemarin saya tanya PKU, baru saja. PKU itu nyedot tenaga kerja pinten Pak? Padahal masih baru. Berapa Mas Danang? Pinten? Wow, mesti duit data jenengan. Berapa? 400-an tuh Mas? 400-an Bu. Muhammadiyah tanggap, menggembirakan warga. Soalnya nak nyebut gawe bayaran mboten. Nek bayaran seneng mboten? Oh ya seneng ya, menggembirakan itu dakwah Muhammadiyah itu menggembirakan. Dengan schooling, dengan pendidikan ini, walah PKU baru aja kemarin udah 400 Bu. SD Sudagaran berapa? Tenaga kerjanya? Halo? 51 Bu Arya, paham ini, terima kasih. Coba bayangkan, kalau kita nggak punya SD pada nganggur Pak. Ini salah satu bentuk. Askia berapa Bu Ageng? 44 wis 90 jumlah kepala nih, Masya Allah. Belum TK-TK ya Bu, TK-TK dan sebagainya.
SMP Muhammadiyah, SMA, SMK. Inilah schooling kehadiran Ahmad Dahlan itu berkembang sehingga menjadi sebuah lapangan kerja. Maka saya masih ingat ketika Pak Tafsir membuka tower di PKO itu, seandainya dia yang seorang mulia tafsir ya, Rasulullah hidup di zaman sekarang Bu. Wahai Rasul, apa amalan yang paling disukai? Apa Pak Yogi masih ingat? Penyediaan lapangan kerja. Nabi mbiyen nek ana wong nganggur mboten seneng Bu. Kasih kampak, ayo ke hutan cari kayu, kan begitu ya Pak Salan ya. Dikasih itu alat untuk kerja. Pengangguran enggak disuka. Maka untuk ini banyak hormati bahwa dakwah Muhammadiyah itu sangat menggembirakan. Apa? Banyak menyediakan lapangan-lapangan kerja. Surya Ahmad piro masih kok saiki pegawe nih? Masih kok? Surya Ahmad piro pegawe nih? Muhammadiyah kabeh apa urung? Dimuhammadiyahkan gitu loh. Ini pertanyaannya begitu. Udah 14 baru sebentar aja. Ini adalah merupakan tugas-tugas Muhammadiyah untuk menggembirakan warga ya. Jangan sampai anak-anak lulus kuliah ini orang di lapangan kerja. Ibu Aisyah juga punya TK dan sebagainya. Walaupun mohon maaf tidak semuanya belum UMR ya, belum. Ini tapi kita bergerak ke sana. Bagaimana bisa sesuai dengan gaji di sekitar. Nek PKU mereka Mas Anang. Wah, di atas UMR PKU duitnya oke. Ya, mohon risikonya agar jumlah banyak yang hadir, ya banyak uang yang datang lah begitu. Ini penting sekali jumlah kepala. Gitu ya hormati. Jadi itulah dakwah Muhammadiyah itu sangat menggembirakan. Schooling, pendidikan. Sejak dulu Ahmad Dahlan ini peka dalam hal ini. Maka sampai sekarang tidak lanjuti. Healing, kesehatan, mendirikan PKO niku, ya toh. Nah, ini juga menyerap tenaga kerja yang banyak. Di samping orang pendidikannya maju, juga sehat, gitu Bu. Salah satu kebahagiaan. Oleh karena Nabi kan mengatakan orang yang bahagia itu apa? Bangun tidur dalam keadaan sehat, ada yang dimakan. Sederhana toh ini. Ini adalah sehat Pak. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya bahwa Al-Asr ini adalah 8 bulan kajiannya, fooding, memberi makan. Muhammadiyah itu bergerak Pak dalam pemberian makan. Kita ada lazismu ya toh dan sebagainya. Bagaimana bisa berbagi dengan 8 asnaf, kita bisa berbagi dan sebagainya. Ini sudah nyata 3 program ini, kiprahnya Muhammadiyah dan Aisyah tentunya. Baiklah, coba kita kaji ayatnya. Tadi yang surat Ali Imran 31 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah. Ini nggih, kajian tadi latar belakang didikannya dengan nama Muhammadiyah tadi itu. Ikutilah aku, fattabi'uni. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita lihat tafsirnya Pak. Ngaji itu ya dideleng tafsirnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan asbabun nuzul ayat ini, bahwa ayat ini turun di Madinah Bu, yaitu di Madaniyah ya, sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa ayat ini turun? Yang pertama, misalnya karena waktu itu Madinah ada manusia-manusia pembohong. Manusia pembohong niku manusia apa Pak? Apa Pak Cip? Munafikun ya, orang-orang munafik itu banyak di Madinah itu. Banyak manusia ada pembohong atau munafikun yang cintanya tidak setulus hati. Katanya cinta kepada Allah nih ragil melakoni, ini kan pembohong Bu, nggih. Wah, aku cinta Allah, cinta Rasul, ngajak sholat, ngajak besok berkorban, tapi mereka nggak mau menjalankan, munafik itu. Itu contohnya begitu. Ini kemudian turunlah ayat ini. Yang kedua, alasannya adalah ada suatu kaum yang mengaku mencintai Allah, lalu Allah menguji mereka dengan ayat ini. Ini Imam Hasan Al-Basri. Pertanyaannya, apa yang diikuti fattabi'uni? Syariat agama yang diikuti adalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini dalam buku tarjih maupun Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ada 4 yang kita kaji. Akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Baik dalam ucapan, perbuatan, dan perilaku beliau. Jadi ini yang kita kaji Pak, di ranting-ranting, di pemuda, ortom ini harus matang itu akidahnya, akhlaknya juga harus oke, ibadahnya harus tekun, muamalahnya apalagi.
Inilah framing bingkai dari kajian-kajian di Muhammadiyah ini. Maka biar hormati, janjane Kyai Ahmad Dahlan niku ngajine mboten muluk-muluk. Nggih. Surat Al-Asr dan Al-Maun. Tapi kok luar biasa. Kenapa pertanyaannya begitu? Nah, kita lihat. Mengikuti Nabi Muhammad itu menjadi pengikut Nabi Muhammad, ya. Artinya apa? Kalau mengikuti Nabi Muhammad ini bukti cinta kepada Allah. Leres nggih? Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kalau kamu cinta pada Allah fattabi'uni, ikutilah. Berarti kalau mengikuti Nabi Muhammad bukti cinta kepada Allah. Cetha nggih? Nah, di sini. Oleh karena itu di sini cukup jelas. Kalau kita mencintai Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai Anda, mencintai kamu, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah pengampun lagi penyayang. Ini. Dan berikutnya Al-Asr. Ini singkat sekilas saja. Kyai Dahlan tuh ngajine mboten angel-angel, Pak, juz amma. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, jenengan wis paham. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali siapa? Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini intinya. Kandungan Al-Asr itu pentingnya waktu agar manusia tidak rugi. 1 iman ya, 2 amal sholih, 3 dakwah, 4 bersabar. Ini kata kuncinya. Bu. Halo? Nah, wingi nek kemarin umat Ustadz Baikuni ya tiri-tiri Maulana ya, Bu. Bu, masih mendengar saya tidak gitu ya kemarin. Waduh, keren kemarin di sini penuh, Bu. Tadi suruh perang apa itu? Armageddon, berarti perang nuklir itu. Masya Allah. Wani Bu perang nuklir. Ora di senjata jenengan ya paling entek itu. Armageddon. Ibu-ibu jak perang kemarin itu. Diajak perang kemarin itu. Masya Allah, Bapak SDD. Kembali pokok masalah, Bu. Tafsir surat Al-Asr ini adalah sangat luar biasa. Jadi kenapa ini dikaji 8 bulan oleh Kyai Ahmad Dahlan itu? Karena ini sebagai pondasinya, Pak. Jadi sangat nyata sekali bahwa orang dalam beragama ini landasan pertama adalah iman. Orang yang tidak rugi adalah punya iman. Iman itu apa? Persoalan ma'rifatun bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu keyakinan dalam hati, tapi juga diucapkan dalam lisan, buktikan dengan amal. Itu iman yang sempurna. Itu yang pertama. Kenapa harus iman? Iman adalah fondasinya. Fondasinya kita beragama harus iman. Kalau hati masih ada iman, ya adalah sangat luar biasa, Pak, dihormati. Tidak ada musyrik, maka untuk ini kita penting sekali menguatkan iman itu. Pripun carane ningkatkan iman Bapak-bapak? Terus pundi? Ki mengaji ngoten niki. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan. Iman niku saged tumbuh nek panjenengan gelem ngaji ayate Gusti Allah kados enjang menika gitu loh. Zadatu akan bertambah iman itu, ditumbuh suburkan dengan banyak ngaji. Maka KKS datang itu adalah membangun mental suka mengaji. Di samping mengaji berorganisasi, terorganisir. Ini adalah yang pertama iman. Karena iman adalah sangat mahal ya. Itu yang pertama. Yang kedua harus dibuktikan dengan amal sholih, amalu bil arkan. Kalau enggak mengamalkan apa kata-kata iman? Orang-orang kafir Quraisy itu dia adalah percaya Allah itu ada. Ada, Pak, percaya. Dalam ayat itu waman khalaqas samawati wal ard ya. Wasakhara samsa wal qamar liyaqulunallah. Iya. Kurang dekat ya, Pak, ya. Kalau orang-orang kafir itu ditanya, sapa to sing gawe langit dan bumi? Waman khalaqas samawati wal ard wasakhara samsa wal qamar, menundukkan matahari dan bulan, secara spontan dia akan liyaqulunallah, mengatakan Allah. Berarti punya iman mboten? Punya. Sopo wae lah wong sing ateis atau bukan nek ditakoni jane sapa itu sing gawe langit karo bumi kiye ngono nek cara manusa bone liyaqulun Allah, mengatakan Allah. Lho? Iya, tetapi dia tidak melaksanakan beramal soleh ya. Ini bukan iman yang sempurna. Maka orang harus beramal soleh, berbuat kebaikan.
Dan langkah berikutnya tidak hanya beramal soleh itu untuk sendiri, tapi dakwahkan, balighani walau sampaikan satu ayat. Jadi dakwah seperti ini tidak seperti kami di mimbar jenengan di rumah, ya pokoknya harus bersambung Bu, diteruskan ini, dilanjutkan. Ya. Bagaimana menumbuhkan iman, seneng ngaji. Bagaimana beramal soleh, kita banyak berlaku kebaikan berdasarkan Quran dan Sunnah. Terus berikutnya dakwahkan, diajak kepada yang lain. Bagaimana jari pengajian KKS ki akbar terus. Nanti hari ini yo mung rodo akbar ki Pak Yogi, rodo tok. Ini ke depan kita harus, ini pengajian kita untuk menimbulkan ketenangan bersama. Maka kita harus bersama-sama tahu ini. Kemudian dalam berdakwah harus watawasau bil haq watawasau bis sabr, cetha harus bersabar. Ini ada kisah Bu, ini tidak saya tulis, kisahnya Amr bin As dan Musailamah al-Kadzdzab. Amr bin As pirsa nggih Pak, sinten niku sahabat Nabi sinten niku? Sebelum itu masuk Islam ya. Tapi beliau menjadi gubernur di Mesir ya. Ya Pak Muadzin ya. Amr bin As betul ya. Nah, dalam itu kasir itu dijelaskan. Amr bin As itu ketika belum masuk Islam itu dolan nang nggon Musailamah al-Kadzdzab ini. Ngindong ya bahasane. Dijane kadzab karena pendusta ya. Kemudian si Amr bin As itu ditanya oleh Musailamah, "Wahai Musailamah, apa sing diomongke Rasulullah karo sampean?" gitu loh. Kemudian Amr bin As menyampaikan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi, dan seterusnya. Wah si Musailamah itu malah ngece, amung kaya ngono nyong ya iso gawe, dia bilang begitu. Saya bisa membuat tandingan andada itu. Maka dia membuat kata-kata yang sangat tidak pas itu. Ya tupai, bahasa Indonesia tupai, hai tupai, kamu di balik telinga itu tapi kamu di bawah kosong belaka gitu. Waber gitu ya Pak ya, tupai begitu. Orang wal ngasri tapi dengan bahasa Arab yang disampaikan ya Mas Sahal ya. Jadi mereka membuat kata-kata dengan bahasa Arab. Akhirnya apa? Amr, wah kamu itu pendusta gitu. Maka dikatakan Musailamah al-Kadzdzab gak bisa menandingi ini. Ini kisahnya begitu Pak. Kemudian yang kedua, Ubaidillah bin Hisin. Ketika Al-Asr itu datang, dia berkata ketika turun, biasa terjadi di masa lalu jika dua orang sahabat bertemu, lalu salah satunya membaca surat Al-Asr. Kemudian berpisahlah keduanya dengan salam. Dados rumiyin niku Bu, sekolah niku ditutup wal ngasri nggih Pak. Jenengan sistem keliman Pak Hasan ya, wal ngasri dulu ya. Ini dasarnya niki Pak ternyata. Jadi para sahabat itu kalau ketemu dan berpisah mengucapkan wal ngasri. Belum biar nek sekolah niku nek muni wal ngasri seneng banget ya Bu. Wal ngasri innal insana lafi khusrin bleber mlayu do bali. Senenge nek wal ngasri itu Pak Yogi. Lah kula kelingan Pak Yogi padha berarti Pak Yogi umure padha Pak Nono barangnya padha. Terus ganti sekarang Allahumma arinal haqqa itu. Ini ada petunjuknya para sahabat itu begitu Bu. Nek ketemu pisah itu wal ngasri. Waktu ki penting demi masa. Waktu itu sangat penting, maka harus dihargai begitu loh. Maka dia sering disampaikan kalau ketemuan. Berikutnya untuk penguatan Al-Asr wal Asri. Imam Syafi'i berkata, niki saya baca. Andai kata manusia benar-benar memperhatikan isi surat ini, niscaya akan cukup untuk mengubah keadaan mereka, pendirian dan amal kelakuan mereka. Masya Allah Bu, Imam Syafi'i mengatakan jadi mengkaji surat ini sudah sempurna sebenarnya. Jadi pendirian, keadaan dan kelakuan akhlak itu. Karena apa? Wal ngasri itu kan cetha banget toh. Oh Jawa ngerugi neng dunia kok rugi uripe gitu loh. Anda harus beriman, harus beramal soleh, kita harus berdakwah, harus bersabar. Ini kan kata-kata kunci surga semua itu. Ini luar biasa Pak ini. Maka sampai Imam Syafi'i mengatakan cukuplah wal ngasri ini. Maka Ahmad Dahlan ra mulu-mulu ning ngaji Pak, ning dilakoni gitu. Enggak Al-Asr Al-Maun kan wis nek cara dhewek dadi lalapan lah. Wow, sudah menjadi sebuah hafalan yang sudah luar biasa. Ini tapi dikaji bener. Wah, luar biasa itu. Itu Imam Syafi'i begitu Pak. Nah, luar biasa ya. Nah, sekarang untuk biar kita tidak ragu-ragu bermuhammadiyah dan Aisyah. Gurunya Kiai Ahmad Dahlan itu siapa sih? Nah, selain pijakan sejarah organisasi,
pijakan riwayat pendidikan Kiai Ahmad Dahlan niku pernah mengenyam pendidikan tradisional ya, pernah yang juga mempengaruhi dakwah kultural Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah itu tidak mengharamkan musik toh Pak? Mengharamkan mboten? Halo, Ibu Aisyah. Muhammadiyah mengharamkan mboten musik? Musik yang islami maksudnya. Tidak sih? Tidak. Oh, ono lagu Sang Surya ngono kok. Nah, ya musik yang hedonis itu ya nggak boleh. Ya. Jadi dakwah kultural beliau itu bisa lewat itu. Makanya ini baru rame ya, Ustadz Adi Hidayat Mubalek kita diolok-olok dari kafir bodoh itu keterlaluan itu Pak. Standarnya ulama Muhammadiyah itu Ustadz Adi Hidayat itu. Tapi beliau juga tangguh, ayo debat terbuka. Yang jawab tidak, tertutup saja. Wis publis kemana-mana kok tidak tertutup ya. Udah terbuka sekalian, biar ada ukhuwah Islamiyah gitu loh. Ini persoalan Bu, di Muhammadiyah kita harus belani. Makanya nih Sang Surya besok menep kabeh itu. Coba dakwah di Papua, ya toh? 70% Nasrani yang sekolah di situ nyanyi Sang Surya biasa. Ya Allah Tuhan Robiku, ya Muhammad junjunganku. Ini persoalan penting. Ya, kata Ustadz Muhadir, saya kemarin tanya Ustadz Adi Hidayat, persoalan surat Asy-Syu'ara ya, yang apa para penyair itu diterjemahkan 3, ya ada musik, ada nyanyi, ada syair ya Pak, gitu. Tapi Ahmad Dahlan, Adi Hidayat sejauh mana memframing yang ini, yang boleh dan yang tidak. Ini harus tanggap Muhammadiyah dan Aisyah itu. Jangan-jangan ikut menjelek-jelekan, nanti nggak berkembang kita ini. Ini persoalan penting. Balik ke dewek dikiye-kiye keterlaluan ya, padahal ya sama-sama rukuk dan sujud gitu loh. Ini jadi pemikiran semua. Maka Kiai adalah dakwah kultural lewat culture, lewat budaya ini terus bagaimana mengembangkan Muhammadiyah ini. Ini berkemajuan. Bersama pendiri NU, Wah, ini kita dan NU satu perguruan. Sinten Kiai NU? Kiai Hasyim Asy'ari. Ada pondok Asy'ari kan? Nah, mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah. Jadi ngajine teng Mekah teng mriko. 2 guru besar kita, Ahmad Dahlan balik ke Indonesia mendirikan apa? Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Sak perguruan Bu, ada sedulur, ora usah olo-oloan ya, enggak usah. Sing penting wong ora musyrik mlebu swarga, insyaallah loh itu. Iya toh? Ora menyekutukan Allah loh. Walaupun banyak tradisi-tradisi yang dikembangkan, sing penting ora musyrik gitu loh. La tusyrik billah, jangan musyrik gitu. Insyaallah itu. Jadi orang beriman pada Allah sekecil lawang seorang yang menolong anjing kehausan atau menggetarkan langit masuk surga kok, ya enggak? Percaya kepada Allah, tidak musyrik. Ya. Seorang yang membunuh berapa? 99 dari 100 karena tobat karena Allah bisa menggetarkan langit. Napa melih niku to? Masya Allah. Jadi bersama Kiai Hasyim Asy'ari berguru di Mekah. Kiai Dahlan juga pernah mengaji pada Abdul Hamid ya di Lempuyangan. Lempuyangan pundi Bu? Lempuyangan nggih. Jogja, teng Yojo. Kemudian juga di Kiai Hasyim Mas Mansur di Tremas Pacitan. Ini gurunya Mbah Zaid almarhum ya, Gus, ikut ngaji di Tremas ini. Jadi tindak lanjut ini cetok urut gitu loh. Jadi kiai kita ini adalah juga dakwah kultural dan dakwah struktural gitu loh. Strukturalnya lewat ini ya, kita harus tanggap, tapi kemarin kalah ya strukturalnya ya, lewat jadi penguasa itu loh. Jadi anggota dewan kita kemarin gagal ya, tidak semuanya masuk ya. Inilah sejarah biar kita tahu, ya hormati, bagaimana kita menguatkan pengajian kita, organisasi kita ini secara gemilang gitu loh. Enggak kita dijelek-jelekan malah kita ikut jelekan. Oke, sekarang Islam berkemajuan. Masih ada 10 menit. Kesungguhan Muhammadiyah untuk mengajak kepada kemajuan sudah diperlihatkan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada saat pertemuan dengan murid-muridnya. Kanthi basa Jawa Bu. Dadiya kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah dan Aisyah. Bahasa Indonesiane pripun niku? Jangan capek-capek dalam kerja gitu ya, atau berdakwah lewat Muhammadiyah gitu ya. Nah, jangan merasa lelah, capek. Lelahmu jadi apa Bu? Berkahmu dia, nah, jadi berkah. Nah
Ini penting Bu kita pahami bersama. Jadi dulu sudah ajak berkemajuan itu sudah sejak berdirinya itu Kiai sudah begitu. Maka beliau mengaji sederhana hanya Al-Asr, Al-Ma'un, menjadikan Muhammadiyah terbaik sedunia. Buktinya ada PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di beberapa negara. Berikutnya Bu, ini kita pahami. Faham agama Muhammadiyah adalah sejak berdirinya sudah reformis modernis. Ini perlu tak buka nih, walaupun pernah saya sampaikan. Faham keagamaan Indonesia itu tiga, karena kita akhirnya sedang berdiskusi sekarang hari ini. Saya jelaskan. Faham ini menurut Pak Tafsir ini ya, ada 3. Ini karena saya diajak Gus Rosi untuk bagaimana Muhammadiyah terdepan, saya berani bongkar ini. Kita harus mantap. Organisasi kita itu adalah kendaraan surgawi Pak, harus mantap itu. Rumangsa ora iso mlebu swarga dhewe ya mlebulah nang gerbong ini gitu loh. Biar kita sok iso tarik-tarikan Bu nggih. Wah, kecok ngaji ning KKS gitu kan. Ah, bisa tertarik. Misi daftar hadir mboten mau. Oh, masuk gerbong loh, harus isi daftar hadir itu. Harus Bu, ada kehadiran di sini dicatat malaikat. Ini di masjid ini. Oke, ada 3 golongan besar itu. Yang pertama adalah tradisionalis. Itu yang menyeburkan tradisi-tradisi ini. Kemarin sudah keliling ranting saya ya, Bu ya. Saya udah sampai apal jenengan toh? Saya ini. Tapi di 8 rantingnya tidak, karena saya hanya separuh. Ini saya sampaikan ketika kemarin tareх keliling ya, silaturahmi Ramadan. Yang pertama tradisionalis ini adalah menyuburkan tradisi-tradisi yaitu saudara kita Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, apakah semua tradisi salah? Ini loh persoalannya. Tidak Bu, kita nggak boleh membenci saudara kita yang satu seperguruan itu loh, nggak boleh ya. Selama dia masih sholat, ya tidak musyrik. Saya membaca tulisan seorang warga Muhammadiyah pemuda itu mengatakan begini. Kita berterima kasih dengan Nahdlatul Ulama. Dengan apa Jal? Legugah sahur-sahur. Gimana? Wong esuk iki masjid kabeh itu. Samenika sampun jam pinten? 3 kirang seperempat. Sahur. Masjid-masjid saudara kita. Nuansa kemusliman ada. Masjid Muhammadiyah nganggo wae iki. Nganggo jam beker di rumah masing-masing ya. Loh, ini nuansa kemusliman yang tidak boleh hilang. Sampai sekarang saya itu kalau 3:30 bangun, ngendi masjid Jelamprang mau wis gugah-gugah Pak. Saat menika sampun jam 3 kirang 12 menit. Monggo persiapan subuh gitu loh. Masya Allah. Loh, itu tradisi-tradisi yang baik. Biyen nganggo beduk, kula cilikane biyen nek sahur-sahur ya nuwuk beduk, dikira mboten napa? Nggih, tahun 80-an lho nek gugah sahur ya nutuki beduk ya, Pak. Jenengan padha Pak kula, Pak. Wah, rebutan gebuke Pak. Wah, akhirnya do kenal dangdung sahur pengerase urung kabeh. Bisa tadi. Ini tradisi nggak boleh dibenci Pak. Udah nggak apa-apa, nggak menyinggung persoalan ibadah itu. Ini. Maka ini sekarang satu pelajaran. Apakah Nabi pernah melanjutkan tradisi orang-orang jahiliyah? Pernah. Yaitu tradisi apa? Akikoh ya, akikoh. Sebelum kehadiran Rasulullah, akikoh itu sudah ada. Kalau lahir bayi laki sembelihkan hewan. Nek lahir perempuan dinapake Bu. Dinapake zaman jahiliyah. Halo. Dibunuh, dipendam urip-uripan. Jenengan purun. Jenengan ora ono saiki sal. Lah itu wis pendem ket biyen, kula ya ora di bojo to dipateni kabeh. Alhamdulillah Islam datang. Tradisi diangkat oleh Nabi, tapi diislamkan itu loh. Nek lahir laki-laki disembelihkan berapa? 2. Nek perempuan pinten? 1. Hebat Rasulullah itu, luar biasa. Menghargai peran laki-laki dan perempuan sama saja Bu. Yang membedakan apa? Atqakum takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ora lanang ra wadon niku lho. Yang paling mulia adalah yang paling taat dumateng Gusti Allah niku. Ora derajat pangkat Bu. Jenengan taat hebat di hadapan Allah dan manusia itu. Allahu Akbar. Ini kata kunci penting Pak seperti ini Pak. Jadi tradisi yang bagaimana di Islam oleh Kanjeng Nabi itu luar biasa itu. Yang kedua Pak, Ka'bah itu dibangun oleh Nabi siapa? Halo,
Ka'bah niku dibangun sinten? Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim itu banyak orang yang tawaf keliling Ka'bah. Tetapi zaman jahiliyah itu keliling Ka'bah mboten ndonga tapi bernyanyi dan telanjang, Pak. Loh. Itu Bu, keliling Ka'bah nyanyi karo telanjang seneng-seneng. Akhirnya datanglah Islam, jadilah rukun umroh dan haji. Tawaf niku keliling 7 kali mboten nyanyi ning ndonga napa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu cita-cita kita biar bahagia hidup dunia akhirat. Keliling Ka'bah ini walaupun haji yo diece oleh orang yang tidak Islam. Ajaran haji ki apa to? Dolanane cah cilik-cilik mlayu mubeng-mubeng bolak-balik sak wah ngece banget tapi akhirnya lambene dikunci oleh malaikat. Saya melihat di gambarnya itu, Pak. Ngece haji itu. Haji ki ngopo tah? Mubeng-mubeng, mlayu-mlayu, kemah. Kaya cah cilik bae ngono ngelokke wong Islam ngoten niku, Bu. Lho, jenengan kudu tanggap Bu informasi lewat dunia medsos itu mengisi agama Islam itu banyak. Itu maka kita angkat bagaimana sebenarnya Rasulullah mengajarkan ajaran seperti itu. Ini contohnya, kita nggak boleh dengan NU saling membenci, nggak perlu, asal dia tidak musyrik. Ini masya Allah sama saudara kita satu perguruan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu berikutnya adalah revitalis, Bu. Ini yang sedang rame kembali seperti zaman Nabi. Ini sinten teman-teman? Salafi. Sinten, Bu? Salafi. Harus paham saja, kita harus paham, harus berani ya. Kenapa? Salafi nggak suka organisasi kan? Nah, beda dengan kita. Oleh karena Ustadz Hadi Hidayat diserang habis-habisan oleh teman-teman ini. Hadi Hidayat juga dengan tenang, bagaimana ngajak diskusi ya Pak. Wong Islam ya wis lah. Nek wong berbicara ya mungkin ana keperucute apa diluruskan. Tapi malah diunek-unekke Pak, dikafirke, waduh. Jenengan terima mboten Pak Hasan? Ora trimo ya Muhammadiyah dhewek kok. Kiai setingkat mufti tingkat dunia pada kecepetean ya toh. Nah ini Ibu, ini penting saya angkat di revitalis ini. Apa pandangan Muhammadiyah tentang Salafi ini ya? Jadi mereka kan cocok bajunya saja. Bajunya ya mungkin seperti zaman Nabi ya pakai jubah, yang perempuan mungkin ya pakai cadar begitu. Sekarang Aisyah, bahwa dalam berpakaian itu intinya apa? Kenapa intinya berpakaian itu? Menutup aurat. Kanjeng Nabi bisa mengatakan boleh terlihat telapak tangan dan muka. Dasarnya apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Digawe laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal. Lah nek ditutup jenengan kenal mboten niku? Ora ketok. Jenengan simbah-simbah iso macam mbak-mbak lho nek pakai cadar itu betul. Iya nyetuk mbak sapa dolan simbah-simbah ya begitu. Mohon maaf. Kalau sakit pakai cadar ya boleh saja, pakai itu boleh saja. Tapi kita tidak membenci, nggak apa-apa, monggo silakan, hati-hatian begitu loh. Nah, tapi jangan melecehkan Muhammadiyah gitu loh. Wah Muhammadiyah ketinggalan dan sebagainya. Loh kita punya dasar Quran itu Al-Hujurat ya tadi ya jelas dicipta itu saling ilali ta'arufu kenal mengenal. Oh ditutup nggak kenal tuh Aisyah sama Aisyah yang lain itu. Ini ya dasar penting surat. Al-Hujurat ayat berapa ya Tat Madin ya? Al-Hujurat berapa itu? Inna khalaqnakum itu cetha ya, ilali ta'arufu. Ditutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ini adalah persoalan penting. Bagaimana kita ini membingkai bahwa kita adalah tidak melanggar Quran dan Sunnah itu loh. Wah DC peng-pengan ya, masyaallah. Dan yang terakhir Pak, wah ini ternyata pas jam 9. Muhammadiyah adalah reformis modernis, yaitu adalah berkemajuan ya. Reformasi itu ya perubahan dan berkemajuan, tidak terbelakang. Apakah Nabi Muhammad pernah tadi sudah ya, pandangan Muhammadiyah tentang tadi sudah. Bisakah para pemuda dan lah ini mampu mengislamkan tradisi misalnya nyadran, padusan dengan pelopor pelangsung penyempurnanya amal usaha Muhammadiyah ini untuk mencapai kejayaan Islam, keberkemajuan apa yang dirumuskan Muhammadiyah. Nah ini landasan terakhir. Muhammadiyah itu nggak tanggung-tanggung Bu. Untuk menggerakkan bendo menuju swarga, hidupnya harus tauhid. Ini sama dengan Pancasila mboten? Pancasila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Muhammadiyah lebih dulu hidup berlandaskan tauhid. Allahu Ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Yang kedua kemanusiaan adil dan beradab. Hidup harus bermasyarakat. Itu Muhammadiyah, ya, dan Aisyah.
Dan dasarnya pada Quran dan Sunnah. Ini karakter kita berkemajuan harus punya ini. Dan yang ketiga harus menghidupkan ijtihad dan tajdid ya. Berpikir, menggerakkan sekolah, menggerakkan ranting, menggerakkan ortum, pemuda, NA. Bagaimana kita gerakkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita berubah menjadi lebih baik. Dan kita mengembangkan fasotiyah Bu. Tengah-tengah, ora garis keras banget, ora lembek, tapi tegak dan lurus di tengah. Itu Muhammadiyah. Yang terakhir mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana dengan pribadi Rasulullah ini bisa mengubah segalanya. Sedikit Bu ya pengertian yang terakhir. Ini terakhir aja. Tujuan dakwah, oposisi dakwah. Mengubah dari tidak tahu menjadi tahu. Caranya gimana ngaji, gitu? Ini Pak Yunhar. Yang kedua dari tahu apa? Membuat fikroh, pemikiran. Wah, menjadi ide. Dari ide terus jadi apa? Ide menjadi gerakan, harokah, gawe panti asuhan, gawe sekolah, pokoknya gerakan-gerakan. Tapi terakhir ini Bu, gerakan itu mencari ridho Allah SWT. Dan ini sebagai bingkainya. Dakwah adalah mengajak siapa? Diri sendiri, orang lain, keluarga dulu ya. Diri, keluarga, orang lain ke jalan Allah SWT. Menggembirakan itu apa? Menyediakan banyak lapangan kerja. Tadi sudah bla bla bla. Ini dasarnya dakwah, fungsi dakwah, jalan Allah, jalan Islam, tugas Rasul, baik hidup, tiket ke surga. Ini harus kita dapatkan tiket ini. Artinya selesai. Oke. Nah, ini sebenarnya panjang 2 pertemuan, tapi cukuplah untuk hari ini. Mudah-mudahan dalam berdakwah kita harus mengenali sifat-sifat Nabi ya. Sidik, tabligh, amanah dan fatona. Ini insya Allah akan menjadi Islam yang berkemajuan. Demikian, kalau lebihnya mohon maaf, ini melontok 2 menit, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan besok sepakat libur dulu. Halo. Oke, libur sekaligus tanggal 19. Jadi nanti yang dari Banjar ditunda 7 hari berikutnya. Akbar lagi ya? Pengajian akbar Bu, kita undangan dari Banjar. Ustadz Burhan ini sudah biasa manggung di mana-mana, mudahan menggerakkan lagi. Ini parkirannya buatan penuh nih gue, kalau deleng ini tulisannya itu sing akbar. Ada pengumuman dari Gus Rasid, monggo dipersilakan. Enggak? Apa? Door press. Oh iya, lupa betul. Ada ini. Terima kasih. Bu, niki kula nggih pengawas Surya Ahmad. Tadi kemarin saya bilang, "Mas, isi anniversary ora?" Katanya Mas Eko masih ini. Dulu ketika mau dengan PDM itu dikasih 6, masih sisa 3 ini, Bu. Oke. Pak Din, pertanyaan pertama. Apa latar belakangnya berdirinya Muhammadiyah? Halo. Ibu-ibu, sing belanja ibu-ibu jare. Masyaallah. Napa Bu latar belakang berdirinya Muhammadiyah dan Aisyah niki? Gajal. Kudu ngerti niku dhek, nggih, harus tahu. 1 voucher belanja gratis. Halo, ini dakwah menggembirakan ini. Isa belanja bali ngaji ini belanja cal. Ono orang yang KKS boten. Halo, tadi sudah schooling, puding, healing, banyak sekali tadi. Latar belakang berdirinya itu. Boleh dari pemikiran jenengan, bukan dari saya. Ayo, monggo. Bu, mau jawab boleh. Ada mic-nya Mas. Mas Gus. Ya Bu, bagi-bagi voucher. Nah, monggo Bu, sinten lo? Ibu siap? Bu. Ya biar mic-nya, enggak apa-apa. Biar ikut diskusi, biar gayeng lah. Dakwah menggembirakan harus dibuktikan. Boleh Bu, monggo. Apa latar belakang berdirinya Muhammadiyah hari sampean? Berdirinya Muhammadiyah tanggal 18 November. Ya. Hijrahnya berapa? Ya. Di latar belakangnya apa itu? Kok tanggal itu yang diambil Kiai Dahlan tadi loh. Ini yang menarik yang di sini. Iya, semangat Arafah Muktamar Islam sedunia ya. Sekarang terbukti enggak Muhammadiyah mendunia? Terbukti. Berdirinya apa? PCM di beberapa negara. Terima kasih Bu. Siapa lah guru kepala SD dulu? Bu Ruwi. Ya, monggo Bu, saya Bu. Kasihan Bu Ruwi itu. Ya. Buat belanja gratis 50.000 Bu.
Tadi setelah sampai sore amat jadi 100.000 ya. Nah, gitu. Masa belanja 50.000 hanya minyak dan gula teh, tambah dengan sabunnya dan sebagainya gitu loh. Masih 2 loh, Bu. Ya. Ibu-ibu semua bawa juga boleh kok. Enggak apa-apa. Ibu-ibu lagi katanya. Ya. Oke, sebutkan 3 golongan paham di Indonesia tadi yang telah kita sampaikan. Monggo, ibu-ibu lagi Pak, ikhlas sih Pak. Tenang loh. Aduh. Kisah ibu-ibu hari ini hari Kartini ini, hari ibu-ibu ini. Suruh belanja ibu. Coba sebutkan 3 paham keagamaan besar di Indonesia, 1 perguruan. Ini ngojo sikut-sikutan sing apik-apik gitu loh. Ini penting. Ayo sing di catatan. Ngacung Bu Yanti. Mic-nya mana? Oh, Bu. Mana? Wah, namanya apa? Itu warganya, ya. Namanya apa? 1. Ini ibu semua ini. Mic-nya tadi gimana? Halo, mic-nya di situ. Oh, ini Bu Yanti. Tadi sudah jawab, dilengkapi aja. Oh, yang lengkap. Siapa tadi yang ngacung? Ya Bu Agustin. Aduh, ini. Duluan siapa ya dengan itu ya? Nah, Bu Agustin dijelaskan 3 itu paham keagamaan Indonesia. Ini mudah-mudahan menjadi ukhuwah Islamiyah nggih Bu, mboten saling sikut-sikutan lho. Paham keagamaan di Indonesia tradisional. Ya, siapa itu? Nahdlatul Ulama, nggih. Yang kedua radikalis. Ya. Sinten niku? Teman-teman Salafi ya. Ketiga adalah reformis. Siapa itu? Muhammadiyah. Terima kasih. Tepuk tangan Bu Agustin. Oke Bu. Ini saya Bu. 1 lagi. Ini saya Bu. Amit. Yang belakang udah ngacung-ngacung tadi. Lihat pertanyaan berikutnya. Pak Yogi bisa buat pertanyaan Pak? Oke. Dilatar belakangi surat apa ya perkembangan Muhammadiyah di Indonesia ini yang oleh Kyai Dahlan sampai bisa mendirikan panti asuhan, sekolah dan sebagainya. Boleh 2 surat disebutkan, 3 surat juga boleh. 3 surat, 2 surat minimal. Halo? Tadi masih ada di situ loh. Al-Azhar, Al-Maun, 1 lagi untuk adakan segolongan umat. Wah, itu bareng-bareng angel siji dipecah angel ya. Aduh, angel ya. Wah, apa dibagi-bagi usah ketemu. Masyaallah. Gimana ini? Bareng-bareng nih jawab ya Ali Imran, Al-Asr, Ali Imran 104 ya. Ya. Oke, gini aja kalau begitu. Saat ini baca surat Al-Asr dan artinya pun niki mawon. Nah, wah Ibu Yanti mana? Oh rasida masalah. Ya wes boleh. Mic-nya tadi mana? Mic-nya monggo. Mau rasida disidake tadi. Le lungguh wis ngarep dhewe bonus lah. Monggo, cari tanggawut Bu. Ya. Betul. Ilaladi. Ya. Orang yang selalu ingat-ingatan untuk tentang sabaran dan mengingatkan tentang kebaikan Kebenaran dan kesabaran. Oke, terima kasih Bu Yanti. Alhamdulillah sudah habis Bu. Ini cuma 3, mudah-mudahan menggembirakan ya. Sekali lagi, kalau ke Sore Amat tidak hanya 50.000 ya. Ini hanya sempat memancing saja. Atur Nun. Inilah bagian dari ikhtiar kita. Bagaimana dakwah bisa menggembirakan untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf segala kekurangan. Besok tanggal berapa ya setelah 9 berarti? Setelah 12, 19 berarti plus 7 berapa? Pengajian akbar ya. Kita ngundang dari Banjarnegara. Dirawuhi nggih Bu, gedhok tular.
diajak neng swarga gitu loh, diajak ke taman-taman surga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada Mas. Tuh ya, Mbak. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Yakino atas materi yang telah disampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah memasuki penghujung acara. Marilah kita mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Apabila ada tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu sekalian, mohon dimaafkan dan semoga langkah kita pagi hari ini untuk mendatangi majelis diberkahi oleh Allah dan semakin menambah semangat kita untuk menuntut ilmu. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.